Lagi dengan Mantri Wong ya. Oke, hari ini saya ketemu lagi dengan Bu Dr. Desi. Wow, sehat Bu Desi. Alhamdulillah sehat. Ini buat teman-teman mahasiswa yang akan menghadapi namanya penelitian. Banyak sekali masalah ya Bu ya mengenai takut ketemu dosen, takut menghadap dosen, takut mau bimbingan, akhirnya tertunda ya untuk mengerjakan skripsi atau tugas akhirnya. Bu, ada tips nggak Bu untuk mahasiswa yang mungkin ada rasa seperti itu secara mental itu Bu? Oke, tipsnya ya mungkin tepatnya untuk mahasiswa di semester menjelang akhir yang mereka punya kewajiban meneliti, ya itu di step skripsi ya. Yang pertama jelas untuk mengurangi rasa takut atau ragu-ragu ya prepare ya. Prepare artinya belajar mandiri dulu dari materi yang sudah pernah diajarkan di semester sebelumnya. Tentu itu menyiapkan diri itu lebih baik. Dan ketika sudah ditentukan nih dosen pembimbingnya siapa, harus secara mental harus yakin juga gitu bahwa nanti akan mendapatkan bimbingan yang baik gitu dari dosennya. Jangan terlalu banyak overthinking atau mungkin malah justru mendengar hal-hal yang negatif ya. Misalnya sebagian kan mahasiswa gitu tuh cari tahu dulu info mahasiswa ini gimana sih kalau dosen ini gimana kalau bimbing, padahal ya itu ada baiknya, tapi kadangkala jadi overthinking terus akhirnya mahasiswa tidak berproses dengan natural gitu. Jadi siap menghadapi apapun yang terjadi di depan, yang penting dirinya prepare dengan sebaik-baiknya dan pasti akan ada tantangannya gitu. Wow. Dan yang jelas harus berproses ya Bu ya. Betul. Jangan takut untuk berproses intinya. Dan setiap mahasiswa itu beda-beda ya, strugglingnya atau perjalanan proses skripsinya gitu. Jadi harus yang penting prepare, persiapan diri, mental, dan selalu berprasangka baik, berpikir dan berprasangka baik gitu. Iya, sehingga nanti kayak hukum law of attraction itu loh Mas Nanda, ketika kita berpikir baik, berprasangka baik, maka yang baik-baik yang akan datang. Energi positif yang akan datang ke mahasiswa tersebut gitu. Jadi selamat berproses, tidak perlu takut berlebihan. Bahkan kalau boleh Bu Desi berpesan, jangan takut. Jadi positif, be positif gitu. Insya Allah nanti yang baik-baik dan positif yang akan datang. Semangat teman-teman mahasiswa. Keren kan tuh. Jadi buat kalian para mahasiswa, apalagi Gen Z sekarang ya, jangan takut ketemu menghadap dosen, apalagi untuk membahas tentang hal positif ya Bu. Betul. Ya. Dosen malah seneng gitu ya kalau kalian aktif tapi dengan tata krama yang baik, sopan santun, itu betul. Ya, attitude-nya baik. Jangan sampai pengen selesai skripsinya maksa, pengen selesai skripsinya mepet-mepet waktu biar dosen ACC, kan sering kayak gitu ya Bu ya. Ya harus dengan beretika gitu. Dan melihat berempati juga dengan orang lain, bukan berfokus pada kepentingan diri saja, tapi belajar adaptable dalam segala situasi. Kita punya kepentingan, dosen punya kepentingan, dan disitulah belajarnya kalian untuk menemukan pola yang pas antara mahasiswa dan dosen. Insya Allah kita dosen itu semua pasti ingin memberikan jalan yang terbaik ke mahasiswa gitu. Tentu kalian juga harus berusaha yang maksimal kayak gitu dengan beretitude yang baik. Nah, tuh kan dengerin tuh kalian ya. Jadi jangan sampai ego kalian ya yang mungkin saya lihat teman kok udah lulus tuh, menggebu-gebu pengen lulus. Berbagai cara kalian lakukan, akhirnya dengan attitude yang kurang baik kalian maksa dosen pembimbing untuk segera menyelesaikan. Apalagi gini, sering juga ya Bu ya, dosen udah memberikan arahan, masukan gitu ya. Ternyata ketika sudah dikasih masukan, dia muncul lagi sama aja Bu. Ya belum berubah ya. Itu gimana Bu? Jadi kita kan mungkin sebagai dosen pun punya perasaan ya Bu ya. Udah dibaca, juga. Sudah dilihat detail, dikasih masukan, kembali lagi masih utuh Bu. Ya. Dan akhirnya apa Bu? Sebagai dosen perasaannya kalau gitu. Tentu ada kecewa. Kadang kalau kita sedang, ya namanya kita juga manusia biasa, ada kondisi di mana mungkin bisa dibilang ya namanya manusiawi ya, mungkin saat itu akhirnya kita mungkin secara emosional agak
meninggi gitu mungkin intonasinya, terus kalian ya baper. Jadi Nah itu benar. jadi tadi itu ya, empati, attitude, tetap positive thinking dan positive feeling atau berprasangka positif Baik. dalam proses menemukan judul, mencari topik, kemudian menyusun dengan penuh kesabaran dan juga ilmu yang cukup gitu. Insya Allah kita para dosen itu siap sebenarnya membimbing mahasiswa, dan tentu saja harus timbal baliknya yang sama. Ketika sudah diberi masukan, perhatikan, catat baik-baik. Kalau memang sekarang banyak mahasiswa sudah tidak seperti zaman kita suka mencatat, tapi recordlah dan diperhatikan. Kalau perlu ada self correction dulu sebelum datang untuk konsul lagi, bukan perkara datang terus tapi tidak ada yang berubah ya. Ujuk-ujuk datang ya Bu ya. Sekali. Bu, ini mau konsul, saya ngirim bab 3 sudah dibaca lagi gitu kan biasanya Kadang gitu. kita juga kaget ya, kayak cepet-cepetan, bukan perkara cepet, tapi cepet boleh kalau berkualitas. Cepat boleh kalau berkualitas. Akan bagus kalau memang bisa seperti itu ya, kita juga senang gitu. Tapi yang banyak sepertinya sekarang main cepet-cepetan tapi agak kurang memperhatikan kualitas. Sekarang kan sangat dimudahkan ya teman-teman, browsing, copy paste, AI itu banyak. Jadi itu sebagai alat bantu saja. Kalian harus bertanggung jawab membaca lagi sendiri, humanize-nya dari otak sendiri, dari ilmu yang kalian sudah pernah dapat. Kemudian baru itu dikonsulkan ke dosen, bukan tiba-tiba dapat dari AI, di-download, copy paste langsung kirim. Jadi yang baca pertama dosen, nah itu kurang beretika. Itu kurang beretika. Jadi harus kalian perhalus lagi sesuai dengan gaya selingkuh kalian masing-masing, sehingga kalian juga bertanggung jawab dengan isinya, gitu. Tidak menyerahkan seutuhnya kepada dosen. Tuh keren ya. Jadi beretitude lah yang baik ya, punya karakter yang baik. Insya Allah nanti kalau kalian punya attitude baik, karakter baik, responnya juga akan baik. Segala hal yang positif tadi ya Bu ya. Secara hukum Law of attraction. Menarik energi positif juga ke kalian semua, kita semua. Oke, gitu dulu ya. Thank you ya Bu ya. Sehat selalu Bu Desi. Amin ya robbal alamin. Apa yang disampaikan menjadi amal jariah, ilmu bermanfaat, dan para mahasiswa semangat untuk mengerjakan tugas akhirnya. Oke, see you, sampai ketemu lagi di video lain. Thank you. Jangan lupa follow akunnya Mantri Wong dan akunnya Bu Desi ya. Desi Aninani di Facebook ya. Oke. Oke, Bapak semua sehat selalu. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.